Rekomendasi film horor terbaru Indonesia yang teman-teman Kevo sudah bisa gas nonton di Netflix. Sebelum ke daftarnya, yuk teman-teman support terus channel Kedai Informasi dengan subscribe, like, komen, dan share. Langsung saja ke daftar filmnya. Film Siksa Kubur bercerita tentang dua orang kakak beradik yang harus menghadapi kedua orang tuanya menjadi korban bom bunuh diri dan mengakibatkan adiknya yang bernama Sita menjadi tidak percaya agama. Sejak saat itu tujuan hidup Sita hanya satu, mencari orang yang paling berdosa, dan ketika orang itu meninggal, Sita ingin ikut masuk ke dalam kuburannya untuk membuktikan bahwa siksa kubur tidak ada dan agama tidak nyata. Namun tentunya ada konsekuensi yang mengerikan bagi mereka yang tak percaya. Seperti apa kisah lengkap film horor Siksa Kubur? Teman-teman sudah bisa tonton di aplikasi Netflix. Sujana Malam Jumat Kliwon berlatar pada tahun 1986 di sebuah desa yang letaknya di Jawa Timur. Sujana dan Surya adalah sepasang kekasih yang akan segera menikah. Namun karena utang yang dimiliki oleh orang tua Sujana terhadap Raden Aryo, orang terkaya di desa mereka, membuat hubungan keduanya kandas. Raden Aryo akan menganggap utang orang tua Sujana lunas apabila Sujana mau dijadikan istri keduanya. Karena tak ada pilihan lain, Sujana pun menyetujui perjodohan tersebut dan memutuskan hubungannya dengan Surya. Tidak lama setelah pernikahannya, Sujana langsung mengandung anak pertama Raden Aryo. Minati, istri pertama Raden Aryo yang tidak bisa memiliki keturunan, merasa cemburu dengan kehadiran Sujana. Dia dibantu dengan dukun kepercayaannya mencoba menyantet Sujana yang sedang hamil besar. Sujana pun tewas akibat santet tersebut tepat pada Malam Jumat Kliwon. Seperti apa kisah lengkap film Sujana Malam Jumat Kliwon? Teman-teman sudah bisa tonton di aplikasi Netflix. Pemandi Jenazah bercerita tentang Lela, merupakan perempuan muda yang bekerja sebagai pemandi jenazah bersama ibunya. Ia telah akrab dengan pekerjaan itu karena selalu diajak sang ibu saat bertugas memandikan jenazah. Ibu juga selalu mengajari dan menasihati Lela bahwa pemandi jenazah adalah pekerjaan yang mulia. Namun pada malamnya Lela mendapati sang ibu meninggal dunia tiba-tiba dan misterius. Ibu Lela itu wafat setelah mengalami muntah darah dan kejang-kejang. Kematian itu memicu desas-desus di kalangan warga. Tetangga sekitar bahkan menyebar isu bahwa ibu Lela meninggal karena santet. Lela yang mendengar rumor itu tak kuasa untuk mencari petunjuk yang dapat menjawab berbagai kejanggalan. Namun saat mencari jawaban yang lebih jelas, Lela justru diteror hantu-hantu misterius dan berbahaya. Seperti apa kisah lengkapnya? Bagaimana Lela menemukan jawaban-jawaban atas kematian sang ibu? Teman-teman bisa menemukan jawabannya di aplikasi Netflix. Teman-teman bisa menikmati film Pemandi Jenazah di aplikasi Netflix. Nightmare and Daydreams. Dikarenakan ini merupakan serial Netflix yang setiap episodenya memiliki sinopsis yang berbeda-beda, berikut sinopsis dari episode pertama. Old House. Seorang sopir taksi dengan kehidupan sederhana menemukan rumah jompo misterius untuk orang-orang super kaya, tetapi satu hal pasti yang ia sadari bahwa rumah tersebut menyembunyikan rahasia gelap. Episode kedua bercerita tentang sepasang suami istri yang hidup dalam kehidupan miskin mengadopsi anak yatim piatu yang mempunyai kekuatan aneh. Kekuatan itu dapat membuat mereka kaya raya dalam waktu 6 hari. Akan tetapi di hari ke-7 sesuatu yang berbahaya datang menghampiri. Episode ketiga, Poems and Pain, mengisahkan tentang penulis yang tengah mengalami kesulitan dalam menyelesaikan novel terbarunya. Akan tetapi sang penulis mendapati bahwa kehidupan yang ia jalani ternyata mencerminkan kehidupan karakter utama dalam novelnya. Episode keempat berjudul Perjumpaan, bercerita tentang sekelompok nelayan yang tengah menghadapi penggusuran, tengah mencari jawaban dari pria pendiam yang memotret
sebuah benda misterius di langit malam. Benda itu diyakini dapat memberikan dampak besar untuk nasib warga. Selanjutnya, sisi lain episode kelima, seorang pria kembali datang untuk singgah ke sebuah bioskop terbengkalai yang merupakan tempatnya bekerja dulu. Akan tetapi persinggahannya itu membawa dampak yang tak dapat diubah lagi pada kehidupannya. Terhipnotis, seorang teknisi elektronik yang sedang terdesak masalah keuangan untuk mendapatkan penghasilan, menempuh cara belajar menghipnotis orang lain. Namun tak lama akibat tindakannya ia harus menghadapi akibat serius di balik hal itu. Terakhir di episode ke-7, P.O. Box. Seorang penaksir berlian berprofesional mengikuti petunjuk-petunjuk yang dapat mengantarkannya mencari kakaknya yang telah hilang. Akan tetapi justru petunjuk itu malah membawanya menuju jurang bahaya yang menantinya. Seperti apa serial Netflix satu ini? Apakah setiap episodenya berhubungan atau tidak? Teman-teman bisa menemukan jawabannya dengan menonton langsung serial satu ini, Nightmare and Daydreams, di aplikasi Netflix. Mangku Jiwo 2 menyuguhkan kisah balas dendam dengan menyoroti kekejaman dan kejahatan manusia yang lebih sadis dan penuh darah. Mangku Jiwo 2 melanjutkan kisah sebelumnya tentang misteri kematian Cokro Kusumo. Yang misteri Cokro Kusumo dan Broto Seno adalah musuh yang saling memperebutkan loji pusaka hingga keduanya saling memendam dendam. Mangku Jiwo 2 akan menceritakan kisah balas dendam Broto Seno karena dirinya masih menyimpan hasrat untuk membalaskan dendam. Dia ingin membangkitkan kuntilanak lewat medium pesugihan. Sekte Mangku Jiwo diceritakan telah jadi organisasi besar dengan banyak sekali pengikut. Mangku Jiwo adalah sekte yang memelihara kuntilanak sebagai medium pesugihan. Hingga kemudian Carmilla memberikan peringatan pada Broto Seno bahwa tanpa Kunti, Mangku Jiwo tidak memiliki senjata. Ditambah lagi dengan Nyi Kenangan yang menyarankan Broto Seno bersekutu dengan makhluk gaib agar mendapatkan kekuasaan. Perebutan kekuasaan begitu membabi buta dan mematikan dengan adanya berbagai teror dari ritual sadis yang mengakibatkan jatuhnya banyak korban. Penuh darah, penuh kematian, penuh pertanyaan. Siapkah kalian menemukan kebenarannya? Teman-teman sudah bisa menemukan kebenarannya dengan menonton film Mangku Jiwo 2 di aplikasi Netflix. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mengikuti informasinya sampai akhir. Semoga teman-teman suka dengan informasi kali ini. Kalau teman-teman suka, boleh support terus channel Kedai Informasi dengan subscribe, like, komen, dan share. Sampai jumpa di informasi berikutnya.